Dan sahabat kabar bursa, kali ini kami juga sudah terhubung dengan Bapak Satrio Utomo, founder komunitas trader saham Rencana Trading. Halo Pak Satrio, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Siapa tadi namanya? Sorry. Dengan Rati Pak di sini Pak. Pak Oke, selamat Satrio, pagi, Mbak Rate. Aduh, bahagia iya, sekali pagi hari ini. Kita sehat di ya Pak tengah ya. indeks yang sedang merah. Apalagi ini kan pagi-pagi enaknya kita sebenarnya ngopi nih ya Pak ya, tapi sambil Betul, ngomongin kondisi betul. Ini kopi saham saya nih. tentunya. Nah, Pak Satrio, ini yang secara mengejutkan ini ya, justru indeks harga saham gabungan IHSG lagi-lagi jatuh ini gara-gara saham emiten konglomerat Prayogo Pangestu tampaknya masih rontok imbas dari gagal masuknya ke konstituen indeks MSCI ini. Lantas gimana sih nasib kedepannya kira-kira Pak? Ini ceritanya. Jadi kita itu kan ngelihat bahwa fenomena saham tergoreng ya. Jadi saham tergoreng itu adalah saham yang memiliki pair di atas 100 ya. Ya pokoknya saya tidak mau bilang itu saham digoreng atau ada orang ada orang yang menggoreng saham gitu kan, karena kalau di atau me itu kan berarti ada subjeknya, berarti saya harus menunjuk siapa pelakunya gitu kan. Padahal sampai sekarang kan sebenarnya yang boleh menunjuk itu kan hanya OJK dan BI sebenarnya. Nah, cuman kan saya menyebutnya sebagai saham yang tergoreng, itu pokoknya ini saham yang kemudian dia entah kenapa bisa melejit dan memiliki pair di atas 100. Di mana kalau kita lihat itu kan dalam masa jayanya gitu kan, saham apa namanya, brand itu kan sudah sempat mencapai pair hampir 900 sebenarnya, dengan market cap itu sekitar 1.500 triliun itu sekitar tahun kemarin lah pokoknya, di ketika harga tinggi-tingginya gitu kan. Nah, menjadikan saham tergoreng ini sebenarnya apa namanya juga tidak murah gitu kan, tidak eh, jadi biasanya itu kan pihak yang membuat saham tergoreng gitu itu kan biasanya juga mereka itu membutuhkan dana gitu kan, untuk supaya saham itu bisa tetap berada di level harga yang tinggi gitu kan. Nah, terus supaya kan tujuan dari saham tergoreng itu kan seringkali agar ada orang yang mau beli gitu kan. Nah, supaya ada orang yang mau beli gitu kan, itu saham memang harus dimasukkan ke dalam indeks gitu kan. Jadi saham yang masuk ke indeks itu kan sebenarnya sama saja pembuat indeks itu menyarankan orang untuk membeli saham itu karena fund manager yang follow dari yang menggunakan saham itu sebagai benchmark gitu kan, yang menggunakan indeks itu sebagai benchmark gitu kan, itu mau nggak mau melakukan posisi beli terhadap saham itu gitu kan, agar dia bisa keep tracking lah terhadap indeks tersebut. Nah, kegagalan jadi kan brand ini kan nasibnya agak ini ya. Jadi kan lembaga-lembaga yang kredibel gitu kan. Biasanya kan mereka jelas tidak mau melakukan rekomendasi beli pada saham yang memiliki pair di atas 500 itu, nggak akan ada orang yang mau deh gitu kan. Itu yang membuat apa namanya brand itu gagal masuk ke FTSI gitu kan. Brand kemudian juga gagal masuk apa namanya, brand itu juga gagal masuk di apa namanya indeks-indeks utama bursa seperti LQ45, dan terakhir itu brand gagal masuk ke dalam MSCI gitu kan. Nah, dari situ sebenarnya itu kan berarti ini sudah mahal-mahal tergoreng gitu kan. Ternyata tidak ada yang mau dipaksa untuk beli gitu kan. Ya udah, ini kemudian harganya bergerak jatuh dan ya itu menjadi siksa buat
kita semua gitu kan. Tapi ya mau dikata apa lagi ya kan, ini juga istilahnya ini kan memang mau nggak mau itu kita juga melihatnya memang bursa efek itu kan sekarang semenjak apa ya, semenjak ada Undang-Undang P2SK ya, itu kan kelihatannya memang bursa ini semakin serius gitu kan dalam memerangi saham yang tergoreng ini kan gitu kan. Nah, dari situ memang ya udah ya korbannya memang market sekarang gitu kan, di mana ya memang IHSG itu kan kita itu sekarang yang namanya saham tergoreng itu kalau kita saya punyanya data itu mulai di tanggal 5 Februari kemarin ya. Itu kalau nggak salah itu sekitar 33, pokoknya 7 dari 20 saham kita itu adalah statusnya adalah saham dengan pair di atas 100 ini atau merupakan saham yang tergoreng gitu loh. Ya, Berarti kalau kemudian Pak Satrio, harga bergerak turun, ya semuanya ya seperti apa yang kita lihat sekarang ini gitu, ya, Mbak. Pak Satrio, berarti jika ini merupakan saham tergoreng begitu ya, padahal sebelumnya di 2 tahun terakhir ini kan sebenarnya sempat booming ini kan ya untuk saham Betul. seperti brand ini. Lantas nasib kedepannya ini akan seperti apa nih Pak Satrio? Karena kan kalau dikatakan tadi kan bahkan ada pemantauan juga sebenarnya ya untuk saham-saham yang tergoreng ini. Jadi nasibnya kedepannya ini bagaimana nih? Khususnya tentunya untuk Ya, para investor juga. ya kita lihat aja Mbak nanti seperti apa ya. Soalnya kan gini, saham itu sebenarnya kalau kita bilang normal, jadi di pasar modal itu ada penilaian yang disebut sebagai normal dan ada penilaian yang disebut sebagai wajar. Kalau normal itu berarti kan kita lihat IHSG itu 10 tahun terakhir itu pairnya cuma sekitar 16-an, 16, 17, 18 pokoknya di bawah 20. Kalau kita menggunakan 2 kali standar deviasi gitu kan, yang disebut normal itu sebenarnya bisa sampai cuman sampai sekitar per 35-an sebenarnya. Per 50 itu sudah mahal. Even per 30 itu juga sudah lumayan mahal juga gitu loh. Nah, sekarang kita berbicara mengenai saham yang pairnya ini kalau nggak salah masih di atas 500 ini ya, gitu kan. Jadi ya kalau kita lihat turunnya di mana ya, cuman kan sebenarnya kita juga punya standar di mana apa yang disebut sebagai wajar gitu kan. Nah, wajar ini kan adalah penilaian yang sebenarnya dilakukan baik oleh bursa maupun OJK gitu kan. Nah, kita tinggal lihat ini nanti ya kita lihat harga wajarnya itu nanti sampai di mana gitu kan. Ya, semoga aja harga wajarnya ini memang masih cukup tinggi gitu kan. Tapi ya kalau kita ngelihat bahwa harga normalnya sebenarnya di bawah gitu kan ya ya kita lihat aja nanti seperti apa gitu, Mbak. Pak Satrio, kalau ngomongin soal harga wajar ini dengan adanya kegagalan sejumlah saham-saham ya seperti Grup Barito, Brand, Cuan dan PTRO ini kan yang gagal masuk ke dalam indeks MSCI, gimana sih nantinya kinerja saham mereka di pasar ini kira-kira Pak Satrio? eh Apa ya, perkiraan saya sih memang nggak katakanlah ya, harapan saya sih nggak, perkiraan awal saya sebenarnya bottom dari IHSG kali ini itu sepertinya itu memang ya di range sekitar 6.500 hingga 6.250-an. Artinya apa, kita memang tidak lama lagi katakanlah penurunannya mungkin juga tidak akan jauh dan tidak akan lama lagi. Kalau kita lihat kemarin brand juga sudah terlihat ada perlawanannya ya. Brand kan kemarin nggak ARB sehingga sudah kelihatan harga apa namanya masih bergerak apa sudah mulai ya mungkin bottomnya mungkin sebentar lagi gitu kan. Tapi untuk melihat di level berapa ya saya sih belum belum ngelihat brand itu terakhir apa namanya potensi sebentar, sebentar, sebentar. Brand itu potensi koreksinya sebentar sekarang itu
Ya sebenarnya kalau aduh jangan angkanya mungkin agak terlalu apa namanya terlalu ini untuk disebutkan ya. Tapi paling enggak karena saya hanya melihat potensi koreksi IHSG hingga sekitar 6.500 hingga 6.250 gitu kan. Mestinya potensi koreksinya tidak lama lagi lah dan semoga memang kita segera mencapai bottom dalam waktu dekat ini. Meskipun ya Mbak ya, sebenarnya saya ngelihat ada fenomena yang menarik di mana pasar modal kita itu memang sedang kehilangan pembeli gitu kan. Jadi pasar modal kita itu sedang tidak ada pembeli, sedangkan harga naik itu biasanya kalau ada orang yang mau beli gitu kan. Yang pertama itu karena ya memang bursa sedang memerangi saham dengan yang tergoreng ini kan. Yang kedua itu ada ya jam sostek itu memang sudah BPJS Naker ya, ini memang sudah lama tidak aktif lagi di pasar modal kita gitu kan, sehingga biasanya kan mereka yang mengutin saham-saham yang sudah murah ya, terutama memang sekarang itu kan saham-saham big caps yang tradisional, baik itu perbankan, Astra, Telkom, itu kan rata-rata pernya sudah di bawah 10, sehingga memang kalau saham yang fundamentalnya itu bagus gitu kan, sebenarnya mereka sudah berada di level harga yang boleh dikatakan sangat murah. Ini harga krisis dan harga yang jarang kelihatan gitu kan. Terus kita juga punya apa namanya ya kita punya presiden yang bilang bahwa saham itu judi, mungkin juga membuat orang itu juga sedikit reluctant ya, sedikit males untuk beli apa masuk ke pasar modal. Kita juga punya pokoknya kita itu banyak faktor yang membuat pasar modal kita itu sedang memang tidak ada orang atau tidak ada fund yang besar yang mau melakukan posisi beli gitu loh. Itu yang sebenarnya juga masalah yang sebenarnya juga yang apa yang membuat bottom dari indeks itu sebenarnya sampai saat ini memang masih belum kelihatan gitu Mbak. Meskipun di sepanjang 2024 kemarin sebenarnya nih saham-saham konglomerasi ini sempat merajai pergerakan IHSG begitu ya. Namun sayangnya di awal 2025 ini tampaknya mengalami penurunan juga. Tapi lantas Pak Satrio, menurut analisis Anda ini ya, saham-saham konglomerat seperti Prayogo Pangestu dan juga Grup Sinarmas bisa menjadi top loser meskipun IHSG melemah ini secara keseluruhan, bagaimana analisis Anda? Sebenarnya ini kalau di situ itu sebenarnya kita tinggal melihat sampai sampai sejauh mana perang yang dilakukan antara BI dengan saham-saham yang tergoreng ini sebenarnya kan kalau kita lihat itu kan hari-hari ini juga sebenarnya ada nama-nama besar ya yang kemudian ikut tersangkut di situ seperti misalnya ada saham Ratu Raja yang sebenarnya di belakangnya kan adalah keluarga-keluarga apa adalah keluarga dari salah satu partai gitu kan. Ada juga saham yang di belakangnya itu ada nama-nama besar seperti Hasim Joyo Hadikusumo gitu kan. Itu ya kalau itu kemudian bisa menghentikan perang ini membuat apa namanya membuat memukul bursa lah gitu ya ya mungkin bursanya juga bisa kalah gitu kan karena ya mau nggak mau kan bursa itu kan memang terdiri dari orang-orang kecil juga gitu loh akan tetapi ya kita lihat aja nanti bagaimana ini berlangsungnya seperti apa ya tapi kan kembali lagi bahwa sepertinya prediksi bottom dari IHSG sepertinya juga sudah tidak jauh lagi. Jadi saya memang berharap bahwa masalah ini dan terutama memang saham-saham blue chip ya, yang blue chip yang baik itu juga sudah berada di dalam kondisi yang teramat sangat murah gitu kan sehingga ya harapan saya memang bottom memang sudah apa namanya sudah bakal tercapai tidak lama lagi gitu Mbak.
Kalau kinerja saham LQ45 gimana nih Pak Satrio yang mencatatkan penurunan terbesar nih ya, di antaranya seperti saham PT Barito Pacific dan PT Unilever Indonesia ini akan seperti apa kira-kira? Apa namanya kalau apa namanya kalau Unilever itu kan permasalahannya memang karena kinerjanya memang belum belum terlalu bagus ya kan itu kan masalah boykot apa namanya Palestina itu kan juga memberikan masalah yang cukup cukup besar bagi saham ini ya. Meskipun kemarin sudah kelihatan mulai membaik gitu kan. Akan tetapi ya kalau grup Barito kan juga semua juga tergantung dari bursa efek sebenarnya. Kapan mereka akan terus menekan gitu kan. Tapi saya tetap tetap kembali ya bahwa harga dari saham-saham big cap dan saham-saham blue chip gitu kan, itu kan sebenarnya sekarang itu berada di level harga yang sudah sangat-sangat murah gitu kan. Bahkan ada beberapa itu ya apa, ada satu kalau nggak salah yang sudah mulai pernya itu mendekati di bawah 5 gitu kan. Nah, dari situ sebenarnya kita juga ngelihat bahwa kalau ini rebound ternyata kemudian yang rebound itu adalah saham-saham big caps-nya dulu, apa saham-saham big caps tradisional ya, ya bisa saja gitu kan. Cuman saya nggak tahu dah, ini kan selama BPJS Naker tangannya masih terikat gitu kan, ini juga masih susah juga. Karena saham yang big cap tradisional itu kan konsumennya selain BPJS Naker itu juga fund-fund manager sebenarnya, fund-fund manager reksadana, di mana fund manager reksadana ini kan kita juga sudah ngelihat bulan Desember kemarin ada berita bahwa salah satu fund manager terbesar ini kan berencana untuk keluar dari market kita gitu kan. Terus juga kita juga ngelihat bahwa itu kan konsumen terbesar dari fund manager yang penyumbang dananya ke mereka itu kan adalah kelas menengah kita, sedangkan kelas menengah kita itu kan sekarang juga beritanya juga masih ribut perkara yang daya belinya melemah, yang ini kan masih ada banyak masalah di situ kan. Ya kita memang berharap masih ada pihak-pihak yang baru gitu kan, yang bisa masuk ke pasar. Cuman ya yang terbesar ya sebenarnya sih saya juga berharap bahwa ini kan kita juga memasuki perang dagang ya, dan sampai sekarang itu kan KSSK itu kan belum ada suaranya sama sekali gitu kan. Ya harapan kami sih KSSK bisa apa namanya sedikit menenangkan pasar ya. Cuman KSSK-nya kan memang lagi ada masalah juga ya. Kalau nggak salah kan memang Gubernur BI juga sedang bermasalah di hari-hari ini, Pak. Iya, jadi kalau misalnya melihat kondisi saat ini ya, terutama melihat kondisi IHSG yang terus melemah, kira-kira mungkin saran Pak Satrio nih untuk investor sebaiknya seperti apa? Fokus untuk sektor-sektor yang menunjukkan kenaikan atau justru lebih berhati-hati nih terhadap resiko pasar yang tentunya lebih besar? Kalau saya sih tetap yang namanya saham murah itu pasti akan sangat menarik ya. Jadi ini kan sebentar lagi juga musim dividen gitu kan. Saham-saham perbankan yang biasanya mereka memberikan dividen yang sangat tinggi dengan PER yang sangat rendah saat ini, tentu saja dividen yield-nya itu sangat gede. Jadi kalau Anda nyangkut dan nyangkutnya itu memang di saham yang sudah tergolong murah gitu kan, ya Anda sebaiknya hodl aja gitu loh. Ini saya bahkan sebenarnya ini saya jual mobil supaya saya bisa menambah apa namanya tenaga saya untuk melakukan posisi beli gitu kan. Tapi apa namanya ya selama saya apa namanya selama yang dibeli adalah saham yang berfundamental bagus itu mestinya kita tidak perlu perlu khawatir gitu loh. Cuman masalahnya kan kalau saham yang Anda beli itu ternyata apa namanya adalah saham-saham dengan yang statusnya tergoreng itu tadi,
Ya, mungkin Anda memang harus belajar lebih banyak deh. Soalnya di pasar modal itu kan yang penting itu kan adalah fundamental ya. Kalau Anda beli dengan tanpa memperhatikan faktor fundamental ya salah Anda saya sendiri. Salah Anda sendiri sebenarnya. Gitu, Mbak. Ya itu menarik ya Pak Satrio. Namun bagaimana nih justru dampaknya ini kan para investor lokal yang justru sudah terlibat nih dalam saham-saham konglomerat besar seperti Prayogo Pangestu ini ya. Apakah justru ini bisa menjadi peluang atau tantangan besar nih? Tapi tampaknya kalau berdasarkan analisa ini, analisa Anda tadi itu tantangan besar ya. Kita sebenarnya sudah banyak melihat krisis gara-gara nama-nama besar, Pak. Kalau kita lihat tahun 2000 itu kita punya krisis.com di mana ketika itu ada saham dari grup Lipo sebenarnya yang kemudian sedang mengalami masalah. Terus yang namanya tahun 2008 itu kita punya krisis sebagai akibat dari kejatuhan saham grup Bakri yang ketika itu juga Bakri itu kan sempat menjadi orang terkaya Indonesia kan gitu kan. Artinya sebenarnya krisis yang kemudian melibatkan nama-nama besar itu sebenarnya bukan hal yang baru di bursa efek kita. Biasanya saya selalu kembali ke dalam mode bahwa Indonesia itu adalah sebuah bangsa pemaaf, adalah sebuah bangsa pemaaf gitu kan. Nanti kita akan lupa juga kan, akan move on gitu kan. Cuman ya nanti juga akan diulang lagi gitu kan. Jadi ya udahlah, kita nikmati aja Mbak, seperti itu. Berarti kesimpulannya meskipun tergoreng begitu ya Pak Satrio, masih ada peluang nih untuk saham-saham konglomerasi ini ya? Ya, kalau Anda cukup 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 punya nyali untuk bottom fishing gitu kan, itu mungkin ini. Cuman terus terang biasanya itu bursa itu kan cenderung dalam posisi ketakutan gitu kan. Kalau OJK dari dulu memang selalu dalam posisi netral ya. Tapi kalau bursa itu kan biasanya itu bursa juga dalam posisi netral. Cuman kali ini sebenarnya posisi bursa itu sedang dalam posisi taat peraturan gitu kan. Sehingga boleh dikatakan perangnya ini masih frontal gitu loh. Gitu kan. Sehingga ya kita lihat kita lihat sampai di mana gitu kan, terutama karena ini melibatkan nama-nama besar ya, sebenarnya ya saya sih agak takut bahwa malah bursanya yang dikencet gitu loh, sama yang sedang berseliweran di bursa kita. Ya, berarti tetap harus berhati-hati ya untuk menangkap peluang di sini berarti ya Betul. Pak Satrio. Betul. Baik, terima kasih banyak ini untuk analisa dan rekomendasi Anda, luar biasa, sangat bermanfaat tentunya untuk sahabat kabar bursa. Dan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan, Pak Satrio. Sehat selalu. Terima kasih, Mbak. Dan demikian perbincangan kami dengan Satrio Utomo selaku founder komunitas trader saham rencana trading dan sahabat kabar bursa.